selanjutnya Ibu akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Perhatikan ke depan ya. Ini tentang perkalian. Nah, perkalian pun ada beberapa macam. Yang pertama adalah positif kali positif. Sama dengan, kita hapus dulu ya yang ini supaya ruangannya tidak penuh. Positif kali positif ini pasti hasilnya adalah positif ya. Tandanya positif kali positif, maka hasilnya akan positif. Contoh 25 kali 10 sama dengan, ini positif 25 kali positif 10, maka hasilnya menjadi positif 250. Jelas anak-anak ya? Kemudian yang B sekarang, negatif kali negatif. Hasilnya ini ada perubahan. Negatif kali negatif berubah, di sininya tidak negatif lagi. Tetapi jika negatif kali negatif hasilnya menjadi positif ya. Ini negatif kali negatif sama dengan hasilnya positif. Contoh berapa ya? 48 negatif 48 kali negatif 20 sama dengan positif 960. Nah, nggak usah pakai tanda. Betul salah? 48 9. Betul ya? 960. Begitu ya. Negatif kali negatif. Yang C dan D ini jika negatif kali positif. Dan yang dalam perkalian, jika salah satu faktor atau pembagian dalam salah satu faktor tidak sama, atau negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka ini hasilnya akan negatif ya. Negatif kali positif sama dengan negatif. Contoh di sini, contoh negatif 25 kali positif 40, maka hasilnya menjadi negatif 1000. Begitu anak-anak ya. Begitupun sebaliknya, jika positif kali negatif juga hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Begitu anak-anak. Mungkin Ibu hanya sekilas saja membahas karena pelajaran ini sudah dibahas di kelas 4 dan kelas 5. Kita tinggal melanjutkan untuk menentukan bilangannya saja lebih besar. Begitu anak-anak ya. Anak-anakku yang soleh, yang solehah, yang cantik, yang cakep ya, perhatikan lagi ke depan. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu masih tentang bilangan bulat, dan kita akan membahas tentang pembagian. Pembagian bilangan bulat juga pengerjaannya mirip, ada kemiripan dengan pengerjaan perkalian. Contohnya di sini positif, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif ya. Ibu contohkan dengan angka yang kecil saja dulu ya. Misalnya ini positif dibagi positif, hasilnya menjadi positif. Contoh dengan bilangan misalnya 60 dibagi 4, positif 60 dibagi positif 4, hasilnya adalah positif 15. Jelas? Nah, lanjutkan lagi ya, jika sudah paham.
kita lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya. Misalnya positif dibagi negatif. Jika salah satu faktor di antara pengerjaan ini ada negatif atau ada positifnya, artinya faktornya tidak sama, maka jika salah satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Baik posisi negatif di depan atau negatif di belakang. Ini pengerjaannya sama dengan perkalian. Kita contohkan dengan bilangan, ya. Sama dengan, misalnya kita masih menggunakan angka yang ini. Contoh lagi, sama dengan positif 60 dibagi negatif 4 sama dengan hasilnya negatif 15. Ya, begitupun dengan yang sebaliknya, ya, yang negatif dibagi positif. Ini akan menghasilkan bilangan negatif karena salah satunya mengandung unsur negatif. Ya, ini pengerjaannya sama, hanya tinggal membalikan saja. Demikian anak-anak, dan perlu kalian ingat, dalam bilangan bulat ada istilah kiri, kanan. Kalau dalam garis bilangan, artinya sebelah kiri dari 0 itu adalah angka untuk bilangan negatif, dan sebelah kanan dari 0 adalah posisi untuk bilangan positif. Selanjutnya lagi ada istilah di atas, artinya di atas itu di atas angka 0, maka itu disebut posisi bilangan positif. Dan jika di bawah, artinya itu di bawah bilangan 0, dan itu artinya bilangan negatif. Itu aja untuk kalian ingat. Jika dalam bilangan bulat ada istilah kanan, atas, itu berarti nilainya positif. Dan jika ada istilah bawah atau kiri, itu artinya bilangan negatif. Demikian anak-anakku, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, tetap berprestasi, dan tetap berjuang mencapai cita-cita yang gemilang. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.